time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri. Saya dari Prodi Sistem Informasi A1 semester 5. Di sini saya akan membuat video UAS e-commerce, di mana dosen pengampunya Ibu Rina Arirohma MPD. Jadi kita ke soal pertama, di mana soalnya apa tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital yang terus berkembang. Strategi apa yang dapat diterapkan oleh perusahaan e-commerce untuk mendapatkan tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut, dan memastikan keamanan data pelanggan tetap terjaga. Nah, di era digital yang terus berkembang, menjaga keamanan dan privasi data menjadi tantangan besar bagi perusahaan, termasuk perusahaan e-commerce. Nah, ada beberapa tantangan utama dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Yang pertama itu, tantangan utama dalam menjaga keamanan dan privasi di era digital itu ada serangan siber yang semakin canggih, seperti ancaman seperti malware, ransomware, phishing. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi privasi data seperti GDPR, yang memerlukan upaya dan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga, kerentanan sistem dan aplikasinya. Celah keamanan dalam sistem aplikasi atau infrastruktur IT dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencuri data kita. Yang keempat, kesadaran pengguna yang rendah. Pengguna seringkali menyadari pentingnya keamanan data, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kelima, volume data yang besar. Perusahaan e-commerce mengelola volume data pelanggan yang sangat besar, sehingga sulit untuk memastikan keamanan setiap bagian data. Yang keenam, integrasi dengan pihak ketiga. Banyak perusahaan e-commerce bergantung pada layanan pihak ketiga, seperti pembayaran digital atau logistik, yang dapat menambah risiko keamanan jika dikelola dengan baik. Nah, adapun strategi untuk menjaga keamanan data pelanggan itu, yang pertama kita harus menerapkan enkripsi data. Mengenkripsi data sensitif pelanggan seperti informasi pembayaran dan data pribadi, baik saat disimpan maupun saat dikirim. Yang kedua, menggunakan autentikasi multifaktor atau MFA. Nah, kita dapat menerapkan itu untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses akun pelanggan atau sistem internalnya. Ketiga, melakukan audit keamanan secara berskala. Melakukan penilaian keamanan secara rutin itu untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem dan aplikasinya. Yang keempat, meningkatkan kesadaran pengguna, memberikan edukasi kepada pelanggan tentang praktik keamanan digital, seperti kita harus membuat kata sandi yang kuat, menghindari phishing, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan di dalam akun tersebut. Yang kelima, mematuhi regulasi privasi data. Memastikan regulasi privasi data yang berlaku terhadap menyediakan transparansi tentang bagaimana data pelanggan dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Yang keenam, menggunakan teknologi keamanan multakir. Nah, memanfaatkan teknologi itu dapat untuk mendeteksi ancaman keamanan secara real time dan merespon dengan tepat dan cepat tentunya. Yang ketujuh, ada membatasi akses ke data sensitif. Menerapkan prinsip less privilege itu, dimana hanya karyawan yang membutuhkan akses ke data tertentu yang dapat mengaksesnya.
Yang kedelapan, bekerja sama dengan pihak ketiga yang terpercaya. Nah, memastikan bahwa mitra atau vendor pihak ketiga memenuhi standar keamanan yang tinggi dan memiliki protokol keamanan yang ketat. Kesembilan, menyiapkan rencana respon insiden. Memiliki rencana yang jelas tentu dapat merespon insiden keamanan, termasuk langkah-langkah untuk mengisolasi ancaman, memulihkan sistem, dan menginformasikan pelanggan jika terjadi pelanggaran data. Yang terakhir ada menggunakan sistem manajemen keamanan informasi, menerapkan kerangka kinerja seperti ISO untuk mengelola dan melindungi informasi secara sistematis. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soalnya jelaskan tantangan privasi dan keamanan yang dihadapi perusahaan e-commerce saat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen. Bagaimana perusahaan dapat mengatasi tentang ini sambil tetap mematuhi standar regulasi yang berlaku. Nah, perusahaan e-commerce itu menghadapi sejumlah tantangan privasi dan keamanan saat mengumpulkan data dan menganalisis data konsumen. Tantangannya semakin kompleks seiring dengan meningkatnya volume data yang dikumpulkan dari regulasi yang ketat terkait perlindungan data. Nah, ada beberapa tantangan utama dan cara perusahaan dapat mengatasinya sambil mematuhi standar regulasi yang berlaku. Yang pertama, tantangan privasi dan keamanan itu ada pelanggaran data atau data breaches. Serangan cyber seperti peretasan atau phishing dapat mengakibatkan kebocoran data sensitif konsumen seperti informasi pribadi, detail pembayaran, dan riwayat transaksi. Yang kedua ada kepatuhan terhadap regulasi. Perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi perlindungan data. Yang ketiga, penggunaan data yang tidak transparan. Konsumen seringkali tidak menyadari bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan kepada pihak ketiga yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Yang keempat, keamanan teknologi yang tidak memadai. Sistem keamanan yang lemah itu tidak diperbaharui dapat membuat data rentan terhadap serangan siber. Yang kelima, risiko penyalahgunaan data. Data konsumen dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti manipulasi pasar, diskriminasi, atau penargetan iklan yang invasif. Nah, adapun cara mengatasi tantangannya. Cara mengatasi tantangannya yang pertama, menerapkan keamanan data yang kuat, menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua, mematuhi regulasi perlindungan data. Nah, menyusun kebijakan privasi yang jelas dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan edukasi konsumen, memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Yang keempat, melakukan audit dan pemantauan secara berkala. Itu melakukan audit keamanan data secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan kita. Yang kelima, mengadopsi prinsip privacy oleh desain. Membangun sistem dan proses dengan mempertimbangkan privasi sejak awal, bukan sebagai tambahan. Nah, meminimalkan pengumpulan data hanya pada informasi yang benar-benar sangat diperlukan. 6. Melatih karyawan tentang keamanan data, memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang praktik keamanan data dan pentingnya menjaga privasi data konsumen. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan pihak ketiga yang terpercaya, memastikan bahwa mitra itu
atau vendor pihak ketiga juga mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat. Langsung saja ke soal nomor 3, bagaimana teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan AI dan cloud computing telah mengubah cara data dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce. Berikan contoh konkret dari sebuah perusahaan e-commerce yang berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Langsung saja kita jawab. Peran lot. Yang pertama itu peran lot dalam pengumpulan data analisis data. Lot itu memungkinkan peranan fisik terhubung ke internet dan saling bertukar data secara real time dalam commerce. Nah, di sini ada lot itu digunakan untuk mengumpulkan data perilaku pelanggan, misalnya perangkat pintar seperti smart shelves, rak pintar dapat melacak produk yang diambil atau dibeli oleh pelanggan di toko fisik atau online. Nah, contoh konkret dari lot, Nestle menggunakan lot untuk menghubungkan 2,8 juta perangkat di 97 negara. Dengan platform lot berbasis AWS, Nestle mampu mengoptimalkan manajemen inventaris dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui produk seperti Smart Litter Box yang menggunakan AI untuk memantau kesehatan hewan peliharaannya. Yang kedua, peran AI dalam analisis data dan personalisasi. AI memainkan peran kunci dalam menganalisis data besar, big data. Beberapa aplikasi AI dalam e-commerce itu meliputi ada rekomendasi produknya. AI menganalisis riwayat pembelian dan perilaku browsing pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Contohnya Alibaba menggunakan AI untuk memprediksi produk yang mungkin dibeli pelanggan. Nah, adapun contoh konkret dari AI itu Amazon. Amazon menggunakan AI untuk memprediksi kebutuhan pelanggan bahkan sebelum mereka membeli produk. Nah, Amazon Go, toko tanpa kasir, menggunakan AI untuk melacak barang yang diambil pelanggan dan secara otomatis menagih pembayarannya melalui aplikasi. Nah, yang ketiga di sini ada peran cloud computing dalam penyimpanan dan pengolahan data. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang fleksibel dan scalable untuk menyimpan dan mengelola data besar. Yang pertama itu penyimpanan data yang aman. Data pelanggan dan transaksi tersimpan di server cloud dengan enkripsi tingkat tinggi. Adapun contoh konkretnya itu Shopify, platform e-commerce berbasis cloud, memungkinkan bisnis kecil dan mencegah untuk mengelola toko online mereka dengan mudah. Shopify menggunakan cloud untuk menyediakan layanan yang scalable dan aman, termasuk integrasi dengan alat pemasaran dan analitik. Selanjutnya yang keempat itu ada integrasi lot, AI dan cloud computing dalam e-commerce. Ketiga teknologi ini saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang cerdas dan efisien. Lot mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti perangkat pelanggan dan sensor inventaris. Nah, cloud computing menyimpan data dan mengelola data tersebut secara real time. Lalu AI menganalisis data untuk menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti seperti rekomendasi produk atau prediksi permintaan. Contoh konkretnya,
Alibaba menggunakan integrasi lot AI dan cloud computing dalam proyek City Brain. Proyek ini menggunakan AI untuk memantau arus lintas dan mengurangi kemacetan. Sementara Alibaba Cloud menyediakan infrastruktur untuk mengelola data besar yang dihasilkan. Yang kelima, data dan kinerja bisnis e-commerce. Dengan memanfaatkan lot AI dan cloud computing, perusahaan e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk melalui personalisasi dan layanan yang lebih cepat, mengoptimalkan operasi dengan manajemen inventaris dan logistik yang lebih efisien, meningkatkan keamanan data melalui enkripsi dan pemantauan 24 jam. Contoh konkretnya, Zalora platform e-commerce mode di Asia Tenggara menggunakan cloud computing untuk menganalisis data pelanggan secara real time dan mengoptimalkan proses pengirimannya sehingga meningkatkan kepuasan pada pelanggan tersebut. Nah, kesimpulan dari lot AI dan cloud computing itu telah mengubah cara dan dikumpulkan dan dianalisis dalam e-commerce, menciptakan peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis. Seperti perusahaan Alibaba, Amazon, dan Nestle telah berhasil memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka. Nah, sekian dari video saya menjawab soal ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you make it shine, shine, shine? You make it burn hot, hot, hot.